tema kita pada pagi hari ini adalah Operasi Keselamatan Intan 2023 dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Tanah Laut. Gitu ya, Bu. Iya, baik. Kita mulai dulu dengan Operasi Keselamatan Intan 2023. Ini akan disampaikan dulu oleh Mbak Dewi Febriani. Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diberikan kepada kami Kepolisian Polres Tanah Laut. Untuk saat ini kami akan mensosialisasikan mengenai Operasi Keselamatan Intan tahun 2023 dengan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Surat Telegram Kapolri mengenai Operasi Keselamatan 2023. Di sini kami ingin mensosialisasikan bahwa Operasi Keselamatan Intan ini dimulai dari tanggal 7 hingga 20 Februari 2023. Jadi hari ini hari terakhir untuk Operasi Keselamatan Intan ini. Diutamakan untuk tindakan preemptif, edukatif dan persuasif kepada masyarakat Tanah Laut. Kami mengedepankan tilang elektronik berupa etle, walaupun di daerah kita sendiri belum adanya etle tersebut. Kita mengharapkan semoga ke depan bisa segera ada sehingga Tanah Laut ini bisa lebih ke depan untuk masalah berlalu lintasnya. Tujuan dari Operasi Keselamatan ini adalah untuk menurunkan angka pelanggaran, menurunkan angka kecelakaan yang kita tahu bahwa Tanah Laut merupakan daerah yang tinggi untuk tingkat kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Iya. Kalau ngomong-ngomong soal disiplin masyarakat nih Mbak Dewi, kira-kira Tanah Laut ini seberapa sih tingkat kedisiplinannya begitu tentang lalu lintas ini? Kalau untuk saya sebagai pendatang baru ya Pak jatuhnya ya di daerah Tanah Laut. Kapan? Kebetulan udah setahun sih Bu. Iya, masih terbilang baru. Masih terbilang baru. Iya, betul sekali. Lanjut. Ketika melihat daerah Tanah Laut ini, kita bisa mengatakan bahwa masyarakat sudah tergolong disiplin dalam hal tindakan mematuhi peraturan lalu lintas seperti memakai helm. Banyak juga masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 4 yang memakai seatbelt dan terutama untuk anak SMA-nya ya yang menggunakan kendaraan itu mereka sudah disiplin menggunakan helm. Ya, untuk daerah Pelaihari Pelaihari kota maksudnya Pelaihari kota. Kita juga berharap semoga daerah-daerah sekitaran kecamatan Pelaihari seperti Bati-Bati, Jorong atau perlu sampai Kintab bisa ikut mendisiplinkan diri. Mbak Dewi, Operasi Keselamatan Intan ini dilaksanakan serentak begitu seluruh Indonesia, nasional gitu ya? Iya, nasional begitu, ataukah ini hanya lingkup Tanah Laut? Nah, lalu kalau Tanah Laut sendiri nih, apa nih bentuk operasinya? Apa bentuk operasinya? Bagaimana tindak lanjutnya? Bagaimana perolehannya kemarin kan dari tanggal 7 ya, hari ini hari terakhir nih sudah, berarti sudah ada beberapa hari kan ya. Nah, bagaimana Ibu gambarannya? Silakan. Untuk Operasi Keselamatan ini dilakukan secara nasional. Jadi seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua Barat itu melakukan operasi keselamatan. Namun hanya nama belakangnya aja yang beda Bu. Contohnya kayak Kalimantan Selatan, Operasi Keselamatan Intan. Kalau di Jawa Timur Operasi Keselamatan Semeru. Beda-beda kan Bu. Tapi tujuannya sama untuk menjaga Kamseltipcar lantas. Untuk daerah Tanah Laut sendiri kita melakukan beberapa kegiatan. Seperti kita memasang spanduk, kalau masyarakat bisa melihat, spanduk-spanduk bisa terpasang di seluruh kecamatan Tanah Laut, mulai dari Bati-Bati sampai Kintab, itu ada Bu, karena semua kapolseknya benar-benar mendukung dengan melihatnya tingkat kecelakaan yang sangat tinggi daerah Tanah Laut, sehingga seluruh kapolsek daerah jajaran Tanah Laut itu mendukung dengan mensupport memberikan himbauan berupa slogan dan spanduk di jalan-jalan daerah tersebut. Lalu apakah Operasi Keselamatan Intan ini dilaksanakan sampai ke kecamatan begitu, sampai ke desa? Karena begini Mbak, kita sering melihat ya di desa gitu ya, orang-orang jarang pakai helm gitu.
mungkin juga ada yang anak-anak naik kendaraan gitu. Iya. Nah, ini operasi Intan ini sendiri apakah sampai ke pedesaan-pedesaan kita? Harapan kami Ibu sebagai Kepolisian Polres Tanah Laut mengharapkan bisanya menyentuh sampai ke daerah-daerah terkecil sekalipun di daerah Tanah Laut. Namun ada beberapa hambatan pastinya untuk menuju tujuan kita, goals kita mau ke sana seperti itu. Namun kedepannya kita harap kita bisa menjangkau sampai daerah-daerah yang seperti Ibu sampaikan tadi. Nah, lalu selama kurun waktu 13 hari sudah berjalan berarti ya operasi Intan ini. Apa nih yang ditemui Ibu? Apa yang ditemui? Kemudian adakah mungkin ada kasus-kasus yang mungkin berbeda dari ini kan rutin ya setiap tahun ya ini. Benar, iya, mungkin ada kasus-kasus yang berbeda mungkin dari tahun-tahun sebelumnya gitu, atau ada yang unik, ada yang gimana gitu? Kalau yang saya lihat berbedanya sih ya Bu, sedikit saya lihat mungkin masyarakat sudah hafal mungkin ya Pak ya. Kayak, oh ya bulan ini akan ada operasi keselamatan, bulan ini akan ada razia. Jadi ketika saya lihat di bulan ini emang masyarakat emang tingkat disiplinnya cukup tinggi Ibu dibandingkan bulan sebelumnya. Seperti itu. Karena sudah tahu gitu ya. Sudah tahu. Jadi kalau sudah tahu gitu jadi apa ya, jaga-jaga gitu ya. Benar Ibu, benar. Jaga-jaga. Cuman kita harap ke depannya seperti bukan itu terus ya. Bukan hanya pada saat pada saat operasi gitu ya. Nanti hari ini kan berakhir nih. Benar. Jangan sampai nih ketika hari ini berakhir besok udah melanggar lagi. Udah melanggar lagi gitu ya Pak ya. Iya, udah nggak peduli lagi gitu Pak Felix. Maksudnya mau kemana-kemana nih nggak ingat-ingat lagi dengan helm gitu ya. Begitu ya, kita berharap. Kalau dilihat Tanah Laut ini tingkat pelanggaran yang tertinggi itu Mbak Dewi di kategori usia yang mana gitu? Justru saya lihat di sini bukan anak-anak ya Pak ya yang melanggar ya, bukan Ibu, malah tergolong usia dewasa mungkin usia dewasa. Iya. Seperti mungkin dengan anggapan bahwa sudah dewasa, mungkin sudah lebih paham dengan aturan berjalan membawa kendaraan di jalan raya ya Bu. Iya mungkin ya. Atau bisa juga nih karena mungkin karena orang dewasa kan banyak keperluannya gitu ya. Jadi buru-buru gitu. Ada yang nggak apa-apa, deket aja gitu katanya ya, deket aja nih, nggak usah pakai helm, nggak apa-apa. Tiba-tiba pas keluar dari depan rumah gitu ketemu dengan Pak Polisi. Nanti alasannya hendak ke pasar Pak, setumat aja, parak aja gitu kan, parak aja Pak. Iya. Apakah dalam kondisi-kondisi seperti ini, Mbak Dewi, ada suatu kelonggaran atau apa begitu? Untuk tindakan yang kita lakukan sejauh ini kita pasti ya Pak ya melakukan peneguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Tadi Mbak Dewi menyampaikan bahwa operasi Intan ini dilaksanakan pertama preventif pencegahan dengan melakukan berbagai sosialisasi pemasangan spanduk dan sebagainya. Kemudian ada edukatif. Nah, edukatif ini berupa apa nih Mbak Dewi? Edukatif ini kita berubah datang ke sekolah-sekolah ya Pak ya. Contohnya ke Politeknik atau ke SMK 1 Tanah Laut seperti itu. Ini Bapak yang di sebelah saya yang paling aktif ke sekolah gitu. Ibu. Iya. Mungkin Sidin lebih bersemangat gitu ya. Benar Ibu. Kalau ngelihat anak-anak itu kan saya tadi mau bilang waktu sekolah beliau juga aktif juga Bu. Iya, jadi seger kan ya, anak-anak remaja-remaja gitu ya, enak kalau kita ajak edukasi gitu ya. Karena juga sebenarnya tingkat pelanggaran itu ya juga sering dilakukan oleh para remaja atau anak-anak kita bukan karena mereka sengaja tapi karena ketidaktahuan gitu ya, ketidaktahuan atau karena mereka takut doang ya. Kalau ada polisi pasang helm gitu ya. Tapi kalau nggak ada polisi lepas lagi. Iya. Tapi untuk anak muda di daerah Pelahari ya Bu, saya akui itu mereka mau nongkrong ke kafe aja pakai helm loh Bu. Oh gitu ya. Walaupun jarak dari rumah ke kafenya cuma 500 meter, mereka tuh pakai helm Bu. Mantap. Makanya saya berpikir ini emang tren di
sini, anak muda mau kemana-mana harus pakai helm atau bagaimana seperti itu. Dan memang kalau kita lihat ya beberapa tahun yang kemarin itu sangat signifikan bedanya Bu ya ke mempergunakan helm ini. Karena sekarang bisa dibilang kata Bu Dewi tadi emang sudah tren sekarang ya. Jadi helm sudah jadi tren mode begitu ya. Betul, apalagi sekarang kan helm sudah dibentuk dengan macam-macam, mereknya juga macam-macam, yang matching dengan motornya juga macam-macam gitu. Harganya sama jaketnya Pak. Harusnya juga. Bahkan sampai ada yang keangkringan juga masih pakai motor, pakai helm Pakai helm, Pak. Perkilangan misalnya. Ini Bu Dewi, terkait sosialisasi ini, apakah sudah menyentuh ke ranah-ranah anak-anak kecil, TK atau gimana saat ini? Untuk sejauh ini kita menyentuh daerah sampai SD ya Pak ya. Kita dari TK, SD, SMP, SMA sampai komunitas bahkan. Komunitas. Perguruan tinggi juga. Poltek kita sudah, kebetulan Ibu Dewi juga sudah pernah sosialisasi di Poltek. Ya, terkait sosialisasi ini memang pengetahuan tentang berlalu lintas kan dari awal memang harus diperlukan sedini mungkin ya. Maksudnya kan supaya tertanam gitu ya. Jadi bukan karena takut, bukan karena ada razia, bukan karena ada operasi Intan gitu ya. Ada pengetahuan rambu-rambu juga Bu ya. Betul. Tapi kan biar sadar kan Bu bahwa keselamatan untuk berlalu lintas itu bukan hanya orang lain, diri sendiri juga perlu kita selamatkan. Betul sekali, iya. Karena keselamatan itu sebenarnya adalah kebutuhan kita begitu ya. Benar, kebutuhan kita bukan kebutuhan orang lain. Ya, yang penting kita selamatkan kan diri kita dulu begitu ya. Nah, sehingga kita perlu mengikuti. Nah, kemudian Mbak Dewi, Tanah Laut ini kan punya satu-satunya ya lampu Bangjo katanya ya. Lampu merah. Iya. Abang hijau. Abang hijau kuning. Bangjo katanya ya. Saya juga bingung kemarin. Apakah ini menandakan bahwa Tanah Laut ini tidak rawan dengan daerah-daerahnya, dengan kultur atau budaya orang-orangnya berlalu lintas begitu, sehingga kita hanya punya satu. Bagaimana Bu? Untuk pendapat saya pribadi ya Ibu ya, di luar saya kepolisian, kalau saya melihat bahwa hanya ada satu lampu merah atau Bangjo tadi yang kita lihat, itu menandakan bahwa sebenarnya masyarakat kita sudah tinggi disiplin Ibu. Ya, untuk daerah kota Pelehari, untuk di luaran kota Pelehari mungkin kurang ya Bu ya. Masih butuh sosialisasi dan pendampingan ya. Iya. Dan apakah ini mungkin ada indikatornya Bu di titik mana kita membuat untuk Bangjo ini ya? Benar. Mungkin ada saya indikatornya. ingin kedepannya atau seperti mungkin itu. Masyarakat Tanah Laut sudah mulai padat aktivitasnya di jalan. Kita juga mengharapkan ya Pak ya, semoga kedepannya bisa ditambah lagi untuk Bangjo atau lampu merah ini ya Bu ya. Merah kuning hijau. Merah kuning hijau. Iya. Baik, kita ke suara pendengar dulu. Halo suara pendengar, selamat pagi. Suara pendengar, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pakai headset Bunda, jadi suaranya kurang jelas. Oke, sekarang pakai apa nih? Dilepas headsetnya. Oke, iya. Selamat pagi. Assalamualaikum, semangat semuanya. Salam sehat semuanya. Oke, gimana Bu Arma? Kan ini mengenai keselamatan juga ya Bunda ya. Betul. Semua helm, tapi kan kita seperti SIM kan itu keselamatan juga, kalau nggak ada SIM kan sulit juga, nggak ada apa-apa. Oke. Ini loh Bunda, kalau sudah SMA itu harus pakai SIM juga kan? Iya. Tapi kadang-kadang sampai 2-3 kali itu SIM-nya belum tercapai. Gimana tuh kalau ada razia, kalau dia bilang udah beberapa kali tapi belum bisa, belum jadi, belum bisa, belum lulus, belum diputus. Iya, sebentar, ini 2-3 kali ini belum lulus apa? Iya. Belum lulus. Oke, belum lulus. Terus gimana kalau ada razia, kalau si anak SMA tuh bilangnya begitu, apakah masih dibebaskan atau gimana sama bapak-bapak polisi? Apakah ada toleransi begitu ya? Kebijaksanaan nih. Iya. Toleransi. Oke. Sebabnya Bunda keponakan kemarin kayak gitu. Ditangkap nggak? Ditilang nggak? Ditilang pastinya ya. Iya, nggak tilang, dia kan lari. Oh lari. Oh iya, lari Bu, ketahuan.
Jadi kan mintanya gitu kan, kan belum lulus kan nggak ditilang gitu kan, takutnya ditilang. Dia kan bilang terus terang aja, belum lulus bilangnya gitu. Oke. Iya. Baik. Nah itu satu. Oke. Yang kedua ini, seandainya itu ada yang kecelakaan, kita kan melihat tuh. Oke. Bapak polisi atau ibu polisi itu kan mencari, ada yang lihat itu saksi, apakah saksi itu terus dipanggil, terus kan enggak kan? Hanya minta kesaksian nih, dia kah robohnya di sini kan gitu aja ya? Yap, oke. Kadang-kadang saksi itu takut Bunda. Oke, saksi yang melihat tuh kadang-kadang takut, males nanti dibawa-bawa terus nanti dipanggil lagi, gitu kan? Oke. Apakah hanya untuk menyaksikan waktunya kecelakaan di tempat itu aja? Oke. Nah, cuma itu aja ya Bunda ya. Oke, Bu Arma, terima kasih. Banyak, sama-sama. Iya, semuanya. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Armah di Ambungan, Mbak Dewi. Yang pertama tadi anak SMA, ya bikin SIM sudah 2-3 kali begitu ya. Nggak jadinya mungkin karena nggak lulus ya. Ikut tes SIM. Iya, ini bagaimana kalau sewaktu-waktu dia ketangkep gitu dengan polisi, apakah ada toleransi atau ada apa begitu ya. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada kecelakaan, kita melihat ini memang benar nih Mbak Dewi. Ada banyak masyarakat kita yang kayaknya enggan untuk menjadi saksi ya. Takut kalau nanti dipanggil, kalau nanti terkena, kalau apa begitu pokoknya. Ya, jadi ini dalam kesempatan ini juga kita sekaligus untuk menjelaskan juga ke masyarakat kita. Oke, silakan Mbak Dewi atau Pak Pelik. Oke, silakan. Menanggapi yang pertama tadi ya, untuk anak SMA. Beberapa kali ikut ujian praktek maupun teori, namun belum berhasil, belum lulus. Sebenarnya kan kita kembali lagi Bu, seperti ini. Surat izin mengemudi ini bukan hanya kita lihat seperti kartu, ya kan? Tapi di sini merupakan penilaian layak tidaknya kita sudah untuk mengendarai kendaraan. Jadi pada saat melakukan ujian teori, di situ kan kita sudah jelas ada menjawab beberapa soal tentang peraturan lalu lintas. Disitulah kita ini bisa menjawab, jawaban kita ini nilainya memenuhi syarat atau tidak. Kemudian untuk ujian praktek, setelah lulus ujian teori, kita ujian praktek. Di ujian praktek ada beberapa item rintangan. Nah, itu gunanya untuk diri kita sudah bisa mengendalikan belum? Bagaimana ketika kita nanti mendapatkan seperti itu di lapangan begitu ya? Itu apabila terjadi di lapangan kita sudah bisa menguasai. Ini kan kendaraan ini mesin. Jangan sampai mesin yang mengendalikan kita gitu. Tapi kita yang harus mengendalikan mesinnya. Makanya sekarang selain mau bikin SIM itu, selain kita minta surat keterangan sehat dari dokter, kita juga harus ikut tes psikologi. Jadi kita tes psikologis manusia ini beberapa bulan itu sudah nanti ada perubahan. Ada perubahan tergantung tingkat mungkin tekanan kehidupan, mungkin ya emosional, pasti berubah. Gitu, ya. Jadi begitu ada beberapa aspeknya yang harus kita nilai. Nah kemudian kalau ada operasi di jalan, sebenarnya kan seperti ini Bu. Razia itu kalau kita seperti kalau operasi keselamatan kan kita lebih fokus ke sosialisasi, kita preemptif himbauan. Tapi nanti kalau kita operasi zebra atau operasi patung, baru di situ ada kegiatan razia yang sifatnya stasioner. Stasioner ini kan kita satu tempat, satu titik, semua kita lakukan pemeriksaan. Tapi kalau untuk hari-hari biasa, kita penjagaan, pengaturan di jalan, di persimpangan, di bundaran, ya kan, kita melihat, si anak ini udah secara kasat mata dia menggunakan helm. Terus motornya juga
sesuai speknya. Yap, lengkap begitu ya, tidak yang pretel-pretel gitu. Iya, kita nggak mungkin juga kan cari-cari istilah kata kesalahan. Lain halnya kalau memang dilihat, oh ini anak yang depan pakai helm, yang di belakang enggak. Sudah jelas mereka di bawah umur, belum punya SIM, tapi yang di belakang enggak menggunakan helm. Okay. Akibatnya apa? Ya akibatnya buat mereka sendiri. Mengendarai juga kayaknya ugal-ugalan gitu ya. Iya, kita ini kan melindungi katanya, mengayomi, melayani. Kita melindungi dia. Kita melindungi, kita stop, kita berhentikan, kita himbau. Kita melindungi. Kita melayani, kita melakukan pengaturan di jalan, kita layani supaya mereka lancar. Ya kan? Jadi kami rasa kawan-kawan di lapangan pun apabila hanya sekedar kita pengaturan pagi, kalau secara kasat mata si anak ini tertib, kita nggak akan nyentuh. Dalam artian nggak akan nyentuh ini kita silahkan gitu kan, silahkan selama dia tertib lah. Tapi kalau untuk nanti apabila ada razia stasioner, diharapkan si anak juga menghindar aja. Karena kan kita nggak mungkin razia stasioner itu di beberapa titik, enggak. Kita pasti di satu titik. Contoh kalau di pelihari kota kita biasanya di terminal. Itu biasanya. Tapi untuk sekarang, untuk saat ini kita uji coba dengan etle. Ya, etle. Jadi etle ini karena kita uji coba etle untuk tilang manual sementara ditiadakan seperti itu. Gitu, Bu. Oke, nah kemudian yang kedua tadi Mas Pelik atau Mbak Dewi yang menjawab nih tentang saksi. Benar. Iya, gimana? Biar saya menjawab ya Bu ya. Oke, silakan. Jadi kebetulan sebelumnya saya juga pernah di bagian Laka Lantas, di Laka Lantas Banjarbaru. Untuk bagian saksi memang salah satu SOP kita dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan itu harus ada yang namanya saksi, keterangan dari saksi, sehingga kita dapat mengetahui tindak lanjut apa yang harus kita lakukan terhadap kejadian kecelakaan tersebut, ya kan Ibu. Jadi kepada masyarakat semuanya, ketika melihat adanya terjadi kecelakaan lalu lintas, jangan pernah takut untuk memberikan keterangan. Jangan kabur gitu ya. Benar Ibu. Ini mengaburkan diri nih, takut katanya. Iya. Itu adalah salah satu cara kita tanamkan pada diri kita ya Bu ya. Salah satu cara kita untuk membantu orang yang kecelakaan. Sehingga proses dia dalam melakukan seperti mengklaim asuransi atau menuntut haknya sebagai korban bisa terlaksana dengan baik. Atau juga membantu si pelaku juga kan ya. Jangan sampai dia memang diberat-beratkan gitu ya, tidak ada saksi begitu ya. Nah, iya. Kadang-kadang begini, memang teman-teman kita sampai saat ini nih Mbak Dewi, Mas Pelik, ini image kita tuh masih tertanam rasa ketakutan itu ya. Ketika dipanggil polisi ya Bu ya. Dipanggil polisi karena begini, yang namanya polisi itu nggak usah lihat orangnya Mbak. Jemput aja dulu polisi gitu, takutnya udah luar biasa. Udah 50% nih harus ada takut. Kalau saya enggak, Mbak. Gitu kan? Enggak. Asal Mbak Dewi. Iya. Nah, makanya tadi saya mengimbau nih kepada teman-teman, sahabat-sahabat inspirasi yang menyaksikan siaran kita melalui live ya di pagi hari ini bisa melihat. Artinya kesan yang dulu kala mungkin Mbak ya yang sudah tertanam kesan yang dulu kala ya polisi itu menakutkan ya, polisi itu hitam kumis tebel gitu ya. Mukanya sangar ya Bu ya. Sangar gitu ya. Nah, sekarang kan sudah bergeser nih. Lihat kadang orang bukan lihat personalnya, lihat kantornya juga udah mulai beda Bu ya. Iya, lihat kantornya sama dengan polisinya itu. Ini bukan terkait dengan saksi tadi Bu ya. Saya ingin kan biasanya kan orang ada privasinya ya. Kan mungkin hal lain ada intimidasi dengan pihak lain atau karena yang namanya ini kan dua pelaku ya. Dua pihak, dua kepentingan. Jadi kadang masyarakat tuh agak-agak sungkan ataupun juga agak takut ya. Jadi sejauh mana nih perlindungan ataupun juga pendampingan dari kepolisian terkait saksi ini? Karena kan mereka takut ada ancaman, intimidasi dari pihak tertentu yang mungkin ingin tidak membongkar kejadian kronologisnya. Dalam Undang-Undang KUHP jelas disebutkan bahwa saksi memiliki hak dalam perlindungan undang-undang. Jadi masyarakat jangan pernah takut ketika dijadikan saksi.
ternyata jadi pelaku, tidak Ibu? Iya. Takut katanya Mbak Dewi kalau salah-salah memberikan keterangan gitu kan, nanti kita yang bermasalah katanya seperti itu. Jadi kalau ada kecelakaan, ayo tolongin enggak gitu. Jadi masing-masingnya kabur. Karena ditanyain Pak Polisi Bang kayak itu loh. Ditanyain Pak Polisi nanti dipanggil sebagai saksi. Nah, pada kesempatan ini ya sekaligus sosialisasi dari pihak kepolisian Resort Tanah Laut ini agar masyarakat kita dapat merubah image tersebut ya. Jadi untuk dapat membantu proses penyelesaian ya perkara laka lantas, kemudian juga untuk untuk memberikan kepastian hukum, hak dan kewajiban dari pelaku, dari korban begitu ya. Jadi seyogianya ya masyarakat kita yang melihat atau mengetahui ya kejadian-kejadian laka lantas ya sebaiknya harus menjadi saksi. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dewi ya. Saksi itu ada dilindungi. Iya, ada pasalnya ya untuk dilindungi. Ya, dilindungi. Jadi jangan khawatir bagi masyarakat ya. Jangan karena ada pendampingan dari valid juga ya. Iya. Kalau saksinya perempuan kita pilih nanti. Udah lagi kata Mbak Meli, saya aja. Emang bukannya faktor kecelakaan ini apa-apa saja yang menyebabkan faktor-faktor kecelakaan ini? Yang pertama bisa jadi cuaca, Pak. Cuaca ya? Iya, mulai dari mungkin yang awalnya kering, tiba-tiba hujan, jalanan menjadi licin, pandangan kurang. Yang kedua bisa jadi faktor dari kendaraannya sendiri. Kita nggak sadar nih berangkat dari rumah, kita mikirnya, oh iya motor ulun nih baik-baik aja Pang berangkat dari rumah, ternyata di tengah jalan ketika belokan mungkin ternyata gitu oleng, banyak kurang angin atau bagaimana. Malah sekarang banyak yang spionnya sudah berubah dari atas ke bawah, itu kan mempengaruhi Bu, tidak sesuai dengan spek yang seharusnya. Yang ketiga bisa menjadi human error atau manusianya sendiri. Waktu berangkat nih sehat, ternyata kita ke kafe, minum kopi yang banyak, sakit perut, buru-buru mau pulang Bu. Ternyata waktu buru-buru semua orang disalib nih. Karena desakan dari arus tengah tadi ya. Nah, benar seperti itu. Jadi untuk mungkin dari data kepolisian mau izin ya. Dari data kepolisian untuk tanah laut ini faktornya ini yang terbanyak tuh apa yang terlihat terjadi? Apakah faktor dari yang dominan human lah, errornya human errornya ataupun cuaca atau memang pelihari mungkin bagaimana? Kalau izin Bu, kalau kemarin kami kan ada forum, kita kan ada forum lalu lintas angkutan jalan. Jadi itu terdiri dari 5 pilar dan ada unsur tambahan kan instansi terkait. Kita sering melakukan survei jalan. Kalau untuk wilayah tanah laut, wilayah tanah laut ini kan mempunyai jalan kita ini panjang, dari perbatasan Bati-Bati sampai Kintab. Itu ada sekitar 100 kalau tidak salah 198 apa 189 km. Jadi itu ada beberapa titik yang rawan. Ya, seumpama kita di tikungan, kalau kita bilang itu tikungan 92 di Kintab. Itu kan padahal sudah dipasang kemarin, kita sudah survei, kita pasang sama di sub rambu lalu lintas, kemudian pita getar untuk memperingatkan pengemudi. Tapi mungkin karena tikungannya itu begitu tajam, jadi menyebabkan laka. Kemudian di daerah Bati-Bati. Daerah Bati-Bati itu kalau kita lihat jalannya memang lurus Bu. Tetapi disitulah yang kadang kita itu terlalu enak, terlalu enak, jajak parus kayaknya ya. Terlalu enak akhirnya ya di situ mungkin ada human error. Kalau untuk di dalam kota kita untuk saat ini kebiasaan orang kita ya, keluar dari gang itu mau belok kiri itu langsung gitu ya. Seharusnya kita prioritaskan kendaraan yang dari jalan utama gitu ya. Jalan utama. Jadi kita mau keluar gang ini kita stop dulu. Karena tidak bisa kalau kita keluar gang langsung belok kiri dari lajur utama ini ada agak padat kendaraan, otomatis dia
menghindar. Yang menghindar ini nanti terserempet dari yang belakang. Iya. Ya itu sih kalau untuk wilayah tanah laut selama ini kemarin hasil forum kita itu lebih ke faktor jalan. Jalan ya, kondisi. Iya, betul Memang sekali. kemarin sempat ada usulan bagaimana kalau pengendara yang memasuki wilayah tanah laut itu secara otomatis biasanya kayak kita ada SMS atau WA. Kalau kita dekat DM itu kan ada Dunkin Donat. Iya. Jadi untuk membuat ada peringatan gitu ya. Mengembalikan kesadaran si pengendara. Betul. Jadi kalau kita ada pengendara masuk wilayah tanah laut dapat himbauan hati-hati di jalan. Ya, lebih fokus gitu. Kemarin ada usaha seperti itu, cuman mungkin ke depan akan mudah-mudahan akan lebih bagus sih ya, sehingga para pengendara kita paling tidak gitu ya diingatkan, ada si SMS atau CWA yang mengingatkan ya. Karena memang kita amati ya para pendengar sahabat inspirasi, betul apa yang dikatakan oleh Mas Pelik dan Mbak Dewi tadi. Struktur atau kondisi wilayah Kabupaten Tanah Laut ini ada tanjakan banyak ya, karena kita kan ada bergunung-gunung gitu ya. Nah, jadi tidak terkecuali juga jalan ada tanjakan. Nah, kemudian ada tadi tikungan tajam. Ya, ada yang melingkar gunung padahal ya, bukan Gunung Kayangan tetapi ya. Oke. Nah, kemudian juga ada struktur jalan kita yang agak miring. Nah, ini sebenarnya yang patut diwaspadai oleh. Oke, kita tahan dulu Bu, ada yang bergabung. Oke. Suara pendengar, halo selamat pagi. Halo, pagi. Oke, iya, selamat pagi. Pak Harya. Ya, Bu. Iya, pindah beda suara nih. Pindah beda suara pian. Barat jar. Saya di ini, Bu, di luar daerah tuh mantau lihat Facebook nih. Oh, begitu. Oke, thank you. Oke. Nah, sampai keluar daerah, Bu. Melihat kalau lihat Facebook pasti melihat dong ya dengan Mbak Dewi, kemudian Mas Pelik gitu ya. Oh, saya pernah ketemu dengan Bu Dewi, pernah ketemu waktu zamannya Pak Taufik. Oh, begitu. Kasat lantas ya. Oke. Lanjut, Pak. Salam, Bu. Silakan. Jadi menarik nih pembicaraan kita pada pagi hari ini ya. Untuk yang masalah ini saran kalau bisa tuh kan akhir ini saya ada melihat banyak tronton itu Mbak Dewi. Tronton yang tanpa plat nomor itu. Plat nomor secara aturan kan udah salah ya. Tapi saya nggak tahu tuh sampai di. Untuk yang kedua masalah yang sering terjadi laka lantas untuk yang di Gunung Tiung itu Mbak Dewi dengan Mas siapa tuh untuk yang di Gunung Tiung itu sering terjadi laka lantas dan di Gunung Rimpi di tanjakan itu. Nah itu mungkin seperti yang kata Mas siapa, jadi kalau misalnya dekati itu ada pemberitahuan lewat SMS atau apa. Iya. Untuk yang terakhir biasanya yang belok kiri nyelonong itu ibu-ibu itu. Iya betul. Rating kanan belok kiri gitu ya. Itu kayak Gatot Kaca ya. Jadi itu aja Bu Nelly, Mbak Dewi, salam sehat dulu. Oke, salam sehat, amin. Baik. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Saat ini beliau sedang di luar daerah Bu, tapi menyempatkan diri ya untuk bergabung bersama kita, tidak melewatkan kesempatan ini begitu. Iya, ada beberapa tadi yang beliau tanyakan tentang tronton yang no plat no pol ya. Iya, oke, mohon ditanggapi. Kemudian tentang ya ini tadi kayaknya memang struktur wilayah kita ya. Ada Gunung Tiung, ada Gunung Rimpi. Iya, ada Gunung Rimpi ya, wilayah-wilayah ini yang memang rawan sekali. Ini bagaimana nanti upaya-upaya kita selain daripada SMS, WA, nanti ada lagi mungkin upaya-upaya kita yang harus kita lakukan. Nah, yang terakhir tadi tentang itu ya, ibu-ibu acil-acil biasanya. Iya, rating kanan belok kiri atau kada ratingan nyut belok sini. Oke, silakan. Mau dijawab yang mana duluan ini? Oh ya, untuk saya yang pertama ya Bu ya. Silakan. Mengenai kendaraan tronton. Tronton. Yang plat nomor atau TNKB-nya yang dilepas ya Bu ya. Betul. Terima kasih Pak Her
atas masukannya. Untuk kedepannya kita mungkin akan meningkatkan patroli kita ya Pak ya, sehingga dapat menertibkan kendaraan-kendaraan di lalu lintas, khususnya untuk kendaraan angkutan barang seperti tronton. Untuk yang kedua daerah Gunung Tiung dan Gunung Rimpi. Oke. Sering kejadian Gunung kecelakaan. Tiung di mana sih? Di ini apa? Gimana? Ada orang erong. Iya. Temu kawan. Kalau Gunung Tiung itu belum hafal juga ini. Nggak, cuman kalau di Gunung Rimpi memang itu kan tanjakan ya Pak ya? Tanjakan, dia habis agak menikung, terus tanjakan. Iya, lalu ada tanjakannya memang rawan sekali itu ya. Di situ rawan Bu. Beberapa kali juga itu kalau hujan ada trailer itu kadang gantung. Bannya itu gantung jadi nggak bisa jalan. Nah itu tindakan sementara kita di rapat forum LLAJ juga sudah beberapa kali kita bahas, akan ditambah rambu-rambu peringatan. Karena kemarin hasil forum itu dari Dinas Perhubungan, dari keperluan atau kebutuhan rambu-rambu dari sekian ribu itu baru terpasang 1.000 sekian. Jadi memang mau ditambah lagi. Iya. Termasuk rambu-rambu yang sekarang kan beda Bu, rambunya itu dari bahannya beda. Kalau dulu kan seng dikasih Scotland, sekarang itu langsung dari Mika. Jadi lebih memantul. Apabila malam kena cahaya dia lebih memantul. Lebih hidup gitu ya, lebih kelihatan. Silau men. Iya. Nah, kemudian sedikit nambahkan lagi untuk di Kintab yang jalan tikungan 92 itu kemarin ada informasi mungkin akan dipotong. Jadi dibikin 2 lajur. Seperti Gunung Kayangan ya. Iya, jadi dari arah Kintab ke Sungai Danau itu jadi dia berselisihan. Tidak jadi satu gitu ya. Jadi satu. Iya. Itu untuk nanti kita akan sampaikan lagi di forum untuk yang di Gunung Tiung dan Gunung Rimpi. Semoga kita bisa segera menambah rambu-rambu peringatan. Iya. Kalau saya pikir sih bukan hanya Gunung Tiung, Gunung Rimpi ya, kita kan banyak bergunung-gunung nih. Ada juga di Bati-Bati itu kan ada tanjakan juga di depan pasar itu Mas. Di depan pasar Bati-Bati. Kantor desa ya? Iya betul. Nah itu juga sering sekali terjadi. Meskipun tanjakannya tidak terlalu tinggi gitu ya, tapi kadang-kadang, itu padat. Kemudian juga kawan-kawan pengendara ini menganggap itu kayaknya agak enteng-enteng, jadi bisa nyalip di situ gitu. Ternyata dari arah sana kan ada orang datang gitu. Oh Jilatan Gunung Tiung tuh. Oh Jilatan, gitu, Jilatan. Oke. Sebuhur. Oh, berarti yang di ini ya, di pesantren, bukan? Iya. Berarti setelah ini kita harus absen masing-masing gunung. Iya betul. Untuk mewaspadai Mbak Dewi. Benar, Ibu. Karena sepertinya masyarakat menggunakan istilah-istilah seperti itu, bukan jalan ini. Luar biasa Pak Haryanto. Ternyata Pian memberikan inspirasi betul ya untuk Mbak Dewi. Iya. Kode-kode wilayah. Iya, kode-kode wilayah ya. Oke. Baik, kita ke suara pendengar yang chatting ya. Ada Pak Usman di Tampang ya. Mohon bantuannya Bapak Polisi untuk mengingatkan pengendara yang melintas pagi di depan SMA Negeri 1 Playhari agar jangan melaju kencang karena sangat berbahaya bagi siswa-siswi yang mau masuk ke sekolahan dan orang tua yang mengantar anak-anaknya. Nah, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Usman sudah memberikan masukannya. Oke. Silahkan mungkin bisa ditanggapi dulu. Iya, Ibu, untuk kendaraan yang berlaju kencang di depan SMA 1 ya, Ibu ya. Mungkin itu sepertinya kita setiap pagi melakukan patroli ya, Pak ya. Melewati itu. Mungkin kendaraan yang bisa kita katakan kencang ini adalah anak-anak sekolah ya, Pak ya. Yang buru-buru juga mungkin ya. Mungkin kebanyakan ini, Bu. Yang melintas dari wilayah Kota Baru, Batu Licin itu biasanya benar. Cuman kadang pengendara kita sekarang memang harus lebih kita sosialisasikan lagi Bu, karena kita lihat beberapa kali termasuk juga di depan SD Angsa 4. Nah itu kan sudah kita taruh kon itu yang orange. Oh iya. Sebenarnya
pengendara kita harus lebih fokus lagi. Apabila melihat itu berarti laju kendaraannya harus dikurangi karena di situ 20 ada km kepadatan. per jam ya. Di situ ada kepadatan, entah penyeberang jalan atau anak-anak sekolah, pengantar gitu ya. Tapi kadang kita ya mohon maaf lagi-lagi beberapa kali memang kalau kita lihat biasanya kan kalau hujan yang antar anak-anak ini si ibu-ibu yang menggunakan mobil. Betul. Nah, kadang di situ udah padat, dia putar balik langsung di situ. Jadi memang tugas kita juga nanti ke depan kita lebih sering sosialisasi lagi. Juga kita sering sosialisasi di medsos kita, Bu. Di IG Satlantas. Bisa di-follow ya kepada masyarakat. Oke, IG Satlantas ya. Satlantas Tanah Laut. Kita sosialisasi juga sering di situ, kita himbau, kita bikin meme. Mungkin di situ ada himbauan-himbauan Kamselti Carlantas juga. Serta pengumuman juga ya Pak ya, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan Polres atau Satlantas diumumkan biasanya di situ Ibu. Kita share di situ. Kita share di situ. Oke, ya yuk kawan-kawan ya para pendengar kita apa sih kalau IG apa? Follow. Oke, ya saya bukan anak muda soalnya. Ya kita follow ya supaya kita tahu. Tapi jangan nunggu di fallback ya karena mereka sibuk. Iya, betul. Nanti mentang-mentang gitu ya. Iya. Baik, Pak Usman, pernyataan Pak Usman, informasi tadi menjadi bahan pemikiran juga bagi Mbak Dewi dan juga Pak Pelik untuk memberikan masukan, untuk memberikan keterangan nanti juga kepada bagian yang berkompeten begitu ya. Iya, untuk mungkin lebih memasang rambu-rambu yang lebih jelas atau bagaimana mungkin nanti upayanya ya agar di daerah situ memang pada saat-saat jam sekolah pagi dengan jam pulang sekolah. Iya, yang agak rawannya di situ ya. Ya. Karena langsung masuk langsung patah ya. Iya, langsung patah betul. Ya, buru-buru ya. Betul. Bu Kanit atau Pak Felix nih ya. Terkait sosialisasi nih Mas ini Pak. Terkait komunitas yang disampaikan Pak Felix. Komunitas sekarang apakah ada yang dihimpun oleh Polres Tanah Laut? Karena mungkin mereka bisa menjadi pioner, bisa menjadi duta dari keselamatan berlalu lintas ini. Apakah sudah ada ataupun ada event-event yang bakal digelar sama komunitas ini? Banyak ya Pak ya? Banyak. Jadi mohon izin menjawab lagi. Hari Minggu ini kita rencanakan kemarin hari Jumat. Tapi mungkin karena waktunya agak pendek, kita mungkin agak geser hari Sabtu. Sabtu sore kita mengumpulkan relawan Tanah Laut Bersatu. Jadi di situ ada relawan ambulan, relawan pemadam kebakaran yang ada di Tanah Laut. Itu untuk terakhir tadi malam yang sudah bersedia hadir itu sekitar 70 orang. Jadi di situ nanti kita menggandeng dari PSC untuk pelatihan dasar pertolongan pertama pada korban laka. Kemudian kita ada di sub untuk melakukan pengecekan teknis layak jalannya kendaraan mereka, ambulan dan pemadam itu. Kemudian ada jasar harja juga. Nah, nanti dari Polres sendiri untuk drivernya akan dilakukan pelatihan safety drivingnya, ya seperti itu. Itu untuk relawan Tanah Laut Bersatu. Kemudian ke depan mungkin kita akan menggandeng ISATALA, Ikatan Sopir Ambulan Tanah Laut, yang ambulan-ambulan desa. Kita akan kumpul lagi. Nah, untuk komunitas yang lain, untuk komunitas roda 4, roda 2, untuk saat ini kita selama COVID kita memang agak kendor karena mungkin sudah lebih fokus aktivitasnya udah lebih masing-masing ya, Pak ya. Gitu. Tapi kalau untuk komunitas terus kita lakukan pembinaan. Kadang kita pangkalan ojek juga sama sopir taksi kadang kita sambangi. Gitu. Cuman karena kan pembinaan khususnya unit Kamsel itu ada pembinaan PSA, Polisi Sahabat Anak itu untuk TK. Kemudian Polis Go to School itu dari SD, SMP, SMA. Kalau Polis Go to Campus itu ya mahasiswa. Nah, kemudian
pembinaan ke masyarakat terorganisir itu seperti karyawan, kemudian komunitas-komunitas yang mempunyai struktur organisasi. Kemudian masyarakat tidak terorganisir ya seperti sopir taksi, sopir truk, ojek, sopir truk yang mereka tidak mempunyai struktur organisasi tapi ada banyak gitu, seperti itu. Ya lebihnya seperti itu. Iya. Dan saya respect nih dengan Isa tadi ya, Ikatan Supir Ambulan nih. Memang kalau di Kota Banjarmasin, ini lumayan bisa dikatakan lumayan banyak kecelakaan terjadi karena sang driver ambulan ini yang ini tadi yang dipertanyakan juga, baik itu pemadam kebakaran atau segala macam ini yang sudah ada dipertanyakan juga nih oleh teman kita ya Pak Anang di Prehari ya edukasi. Jadi tentang kewajiban masyarakat kita memberikan arus utama kepada ambulan dan juga damkar pada saat mereka bertugas begitu. Nah, pada saat-saat seperti itu apakah memang benar begitu ya? Ambulan dan damkar itu boleh menerobos gitu ya. Boleh menerobos. Prioritas prioritas begitu. Nah, lalu yang kedua juga pertanyaannya Pak Anang tadi, bagaimana dengan masyarakat awam yang tidak memakai mobil ambulan, yang tidak memakai mobil damkar tetapi mereka juga dalam kondisi emergensi? Apa yang harus mereka lakukan? Silakan. Silakan Pak Felix. Mohon izin. Jadi untuk ambulan, kita ke belakang juga kita sering melihat di tanah laut sudah mulai ada demam escort, mengawal ambulan. Sebenarnya itu bukan kita melarang, tapi kita himbau untuk jangan dilakukan. Karena apa? Justru membahayakan si pengawal itu sendiri. Satu, masyarakat tidak akan paham. Banyak yang belum paham bahwa dia itu mengawal ambulan. Kemudian dia bertugas mengawal ambulan tidak disertai ya mungkin sertifikat perlengkapan keselamatan mungkin kemudian dia motornya mungkin standar, tidak ada rambu-rambu, dia pakaian biasa mungkin. Nah, kadang malah nggak pakai helm Pak. Cuman modal tangan gini-gini aja. Iya betul. Kemudian kalau untuk ambulan sudah secara undang-undang memiliki prioritas di jalan. Memang ada aturannya ya? Ada aturannya. Ambulan, damkar, kemudian konvoy mobil yang menurut pertimbangan kepolisian. Misalnya mobil pejabat mungkin ya. Nah, terus untuk masyarakat apabila darurat emergensi, silahkan nyalakan lampu utama 2, lampu utama nyalakan, kemudian hazard dinyalakan. Itu akan memberi tanda ke pengguna jalan yang lain. Mungkin kalau ada petugas di lapangan di jalan sedang pengaturan, dia akan mencoba memberikan prioritas. Ya, seperti itu, Bu. Jadi kalau ambulan dan pemadam yang sedang bertugas emergensi, kita berikan prioritas. Mohonlah begitu ya, mohonlah. Kalau memang saya juga pengen cepat, kalau memang cepat-cepatan semuanya juga pengen cepat gitu ya. Tapi memang ada aturan undang-undangnya ya yang harus. Kembali lagi Bu, dia mau cepat kemana dulu nih? Kalau saya mau cepat ke kantor, Bapak kenapa enggak memanage waktu? Berangkat lebih awal, kan seperti itu. Iya. Jadi alasan-alasan seperti itu jangan juga menjadi jurus andalan. Klasik Pak ya. Klasik. Karena Pak saya cepatnya mau kemana Pak? Saya terlambat ke kantor. Kenapa Bapak tidak berangkat lebih awal? Saya di rumah ada ini. Ya memang semua seperti ini kan. Jadi kita bukan menghambat tapi kita menghimbau karena awal mula terjadinya pelanggaran lalu lintas itu diakibatkan dari alasan seperti itu. Terlambat Pak, kita buru-buru. Ya jangan sampai kalau kita hanya langkah tunggal sih nggak jadi masalah Bu. Tapi kalau yang mengakibatkan orang lain yang celaka. Contoh hari Jumat kemarin. Di Bundaran Parit kebetulan yang menjadi korban PNS Polres Ibu Prapti itu. Nah, Ibu Prapti belok di bundaran, anak pelajar ini dia buru-buru dari arah Bajuin itu langsung nikung, ngebut, tabrak lah. Nah seperti itu kan akhirnya yang rugi kita semua. Jadi seperti itu Bu.
Oke, iya. Jadi memang ambulan dan damkar itu memang ada aturannya ya untuk mendapatkan prioritas ya. Jadi kita menghimbau sekali lagi nih kepada para pendengar kita ya untuk memberikan ya, untuk berlapang dada lah memberikan begitu ya. Artinya kita mentaati undang-undang nih ya untuk memberikan jalan arus utama kepada kedua jenis mobil ini begitu. Nah, kemudian yang ketiga tadi ketika masyarakat umum yang emergensi maka diharapkan dapat menyalakan lampu utama ya Mas ya. Sama hazard Bu. Hazard lampu rating 2. Rating, jadi itu kadang masyarakat kita juga ini. Kalau mau simpang 4 kita mau jalan lurus, dia nyalakan rating 2. Sebenarnya itu bukan fungsinya Bu. Oh begitu. Rating 2 itu adalah hazard. Hazard itu kita memberitahukan bahwa kita ini sedang dalam keadaan emergensi. Dalam keadaan emergensi darurat. Urgent. Mungkin kita kemogokan, pecah ban, kita stop di pinggir jalan, kita nyalakan lampu hazard. Itu bukan untuk kita. Atau misalnya ada penumpang kita yang tiba-tiba sakit perut gitu ya, mau ngejar. Bukan untuk jalan lurus itu ya Mas ya? Cuman bukan Bu. Bukan. Fungsinya bukan seperti itu. Iya. Itu dari mana ya kemarin tuh jadi menurun nih sampai sekarang. Saya juga sering nyalain. Mungkin budaya kita ya Bu ya, budaya. Mau ngasih. Soalnya begini, ketika saya pernah tidak menyalakan gitu ya, tidak menyalakan, orang-orang kada menyalakan sender, anak tarus kah, anak belok kah, anak kiri kah, kanan kah, gitu Pak, saya diomelin. Jadi saya nyalain aja gitu pas ketika saya mau lurus. Sebenarnya kan kita seperti ini Bu, kalau kita fungsinya sen itu kiri kanan, kalau kita di persimpangan 4, itu kalau kita mau belok kiri ya kiri, sen kiri, kalau belok kanan ya kanan. Iya, kalau mau lurus, jadi kalau berarti mau lurus tidak nyalain apa-apa gitu. Paling-paling mungkin kalau ada arus dari arah berlawanan kita dem aja, kita beri peringatan. Dan satu lagi Bu, biasanya kalau kita mau keluar gang, mau belok kanan atau di persimpangan itu mau belok kanan, biasanya kita ini ngambilnya di sisi kanan. Sebenarnya salah. Kita di posisi kiri, lajur kita kiri. Kita mau belok ke kanan, kita tetap di lajur kita. Jangan kita pindah lajur kanan. Nanti orang yang mau masuk gang nggak bisa masuk. Nggak bisa. Itu yang agak kadang menghambat. Iya. Ini banyak sekali sebenarnya hal-hal yang perlu kita ketahui secara detail ya tentang lalu lintas ini. Nah, oleh sebab itu tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi dan Pak Pelik, SIM itu bukan hanya sekedar sebuah surat izin mengemudi begitu ya, ada kartunya begitu. Tapi ketika kita memiliki SIM, artinya ya polisi sudah, orang-orang juga sudah bisa mengakui bahwa pengetahuan kita tentang lalu lintas itu sudah cukup memadai ya, dan layak bawa motor meskipun masih ada juga pelanggarannya gitu kan ya, seperti itu. Nah, ada coba-coba. Betul. Oke. Iya, sayang sekali waktu kebersamaan kita sebenarnya masih banyak nih yang perlu kita perbincangkan di pagi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pendengar kita, khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut, para pengguna jalan ya, untuk lebih meningkatkan kewaspadaan pada jalan-jalan yang rawan, kemudian juga untuk lebih meningkatkan kesadaran berlalu lintas ya, mentaati rambu-rambu, kemudian juga perlengkapan ya untuk kita berkendara jangan sampai diabaikan, sehingga kita dapat menurunkan ya angka laka lantas di Kabupaten Tanah Laut tercinta ini. Dan sebelum kita tutup, silahkan Mbak Dewi ada statement closingnya. Kami himbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas yang sudah ditetapkan, sehingga terciptanya Kamseltib Carantas terutama di daerah Tanah Laut. Oke. Baik, terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini Mbak Dewi dan juga Mas Pelik ya, dan juga terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung bersama kami, dan juga para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.